Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Di dalam mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan, tuntunan Roh Kudus menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami dapat bersekutu kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam hati kami. Terpuji nama Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa indah firman Tuhan yang kita dengarkan ini. Dikatakan di sana, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap Tuhan, dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Kata pemazmur, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga dapat berkata seperti itu kepada Tuhan, dan harus berkata seperti itu kepada Tuhan. Ya Tuhan, engkau menjadi pertolonganku, dan engkaulah Tuhan yang menaungi aku dengan sayapmu. Karena engkau menaungi aku dengan sayapmu, maka aku dapat bersorak-sorai. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dapat kita katakan kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 46 ayat 2, di sana dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 2. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kita mengalami jalan buntu dan tidak bisa melakukan apa-apa? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Paling tidak sebagian dari kita pernah mengalaminya. Pernahkah kita jatuh sakit? Pernahkah kita mengalami kesulitan dalam keuangan? Pernahkah usaha kita bangkrut? Pernahkah kita mengalami kegagalan? Pernahkah kita mengalami masalah keluarga yang berat? Tentu kita semua pernah mengalami salah satu dari yang saya sebutkan tadi. Kita pernah mengalami situasi-situasi yang demikian di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi yang seperti itu, kita tentu memerlukan pertolongan dari pihak lain untuk keluar dari jurang pergumulan, penderitaan, dan kesulitan kita. Namun, kita bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tidak menemukan seorang pun yang mau menolong kita. Atau bisa saja kita tidak menemukan seorang pun yang mampu menolong kita. Pada saat itulah kita merasakan betapa sulitnya hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan permasalahan hidup. Pemazmur juga demikian. Tentu juga dia mengalami hal yang sama. Pemazmur merasa sendirian, tidak ada teman atau orang lain yang mampu menolongnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan lagu Isedo Ali Aleta yang terdapat dalam buku Ende. Lagu Isedo Ali Aleta
Siapakah sahabat kita yang sejati? Itu terjemahannya. Itu berawal dari seseorang yang mengalami pergumulan dan penderitaan hidup yang luar biasa, yang tinggal di Irlandia. Dia kehilangan kekasih hatinya ketika 3 hari lagi akan menikah. Betapa terpukul jiwanya. Lalu kemudian dia mengalami kesendirian dalam hidup ketika dia mendengar bahwa ibunya, tinggal ibu orang tua satu-satunya, menderita sakit. Dia seolah-olah kehilangan harapan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu waktu itu dia pergi meninggalkan Irlandia dan pergi ke Ontario, Kanada. Lalu karena merasakan begitu pedih, satu-satunya jalan keluar yang dia jumpai adalah mengadu kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejatinya. Dari situlah lagu Isedo Ale Aleta berawal. Isedo Ale Aleta naso olo mubai ale ale na sumuru ima Tuhan Yesusi. Sahabat yang sejati adalah Tuhan Yesus. Ketika saya dan saudara mengalami situasi yang sulit, kondisi yang memerlukan pertolongan, di mana pihak lain atau tidak seorang pun kita temui atau yang mau atau yang mampu menolong kita. Pada saat itulah kita merasakan betapa sulitnya pergumulan kita. Satu-satunya yang dapat menolong kita adalah Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Di dalam naungan sayap-Nya lah kita dapat bersorak-sorai. Karena dengan naungan sayap-Nya kita dilindungi, kita disertai, kita ditolong. Sehingga kita tidak berputus asa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen tentu kita tahu kemana harus mencari pertolongan. Tentu kita tidak akan salah arah. Tentu kita tidak akan salah jalan. Tentu kita tidak akan salah mencari tempat perlindungan. Karena tempat perlindungan kita yang penuh dengan kekuatan sangat terbukti, yaitu di dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Di bawah naungan sayap-Nya. Karena Tuhan Allah di dalam Kristuslah yang menjadi tempat pertolongan kita. Belajar dari apa yang dikatakan oleh pemazmur, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa ada Allah yang mengasihi kita. Dialah Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang menciptakan langit dan bumi yang berkuasa. Dialah juga Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi penolong dan sahabat sejati kita di dalam dunia ini. Yesuslah Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, janganlah kita takut menghadapi apapun juga. Karena Tuhan Allah kita tidak akan pernah tertidur. Jangan takut menghadapi apapun juga, serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Seperti apa yang Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang dikatakan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita memiliki Allah di dalam Kristus, Tuhan yang luar biasa dan yang berkuasa. Jika air mata kita turun, Tuhan akan menghapusnya. Bila kita mengadu dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dikala kita
kesusahan dan kedukaan melanda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menangis di hadapan Tuhan. Sampaikan beban kita, tekanan yang menyesakkan dada kita kepada Tuhan. Menangislah, karena semua orang tentu pernah menangis. Yusuf pernah menangis, Ayub pernah menangis, Daud pernah menangis, bahkan Tuhan Yesus pun menangis. Tetapi menangis bukan karena mengiris bawang untuk sarapan. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bercanda ya. Jangan karena bawang kita menangis. Tetapi kita juga bisa menangis karena kita berbahagia. Ketika kita mengucap syukur dalam doa kita kepada Tuhan, kita menangis. Karena menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan yang telah banyak sekali memberikan berkat-Nya kepada kita dan menolong kita ketika kita kesesatan. Ketika kita dalam pergumulan yang berat, ketika kita sepertinya seolah-olah menghadapi jalan buntu, ketika seolah-olah di hadapan kita tidak ada lagi jalan keluar, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhan Allah menjadi tempat perlindungan dan pertolongan kita. Di dalam naungan sayap-Nya, kita dapat bersorak-sorai. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Kepadamu lah kami Tuhan selalu berpengharapan. Kau Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa untuk banyak pertolongan Tuhan yang kami terima di dalam kehidupan kami. Puji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.